Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Mabila Agustina Zahra dan kedua teman saya Nanda Dwi Eriska Agustina serta Fatimah Azahra. Kami dari jurusan Administrasi Publik Universitas Jenderal Sudirman. Kali ini kami akan membahas mengenai pentingnya birokrasi di Indonesia. Ada 3 pokok bahasan yang akan kami bahas kali ini. Pertama, apa sih yang dimaksud dengan birokrasi? Dan yang kedua, bagaimana realita birokrasi di Indonesia? Terakhir, apakah Indonesia perlu melakukan reformasi birokrasi? Untuk menemukan jawabannya, yuk kita simak bareng-bareng. Biasanya, birokrasi itu identik dengan korupsi, proses yang rumit dan berbelit-belit, serta kaku. Namun, secara epistemologis, birokrasi berasal dari kata biro, yang berarti meja atau kantor, dan kata kratia atau kratein, yang berarti pemerintah. Menurut Darmayanti, birokrasi merupakan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan pegawai negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selain itu, birokrasi juga diartikan sebagai struktur organisasi dengan hierarki yang pejabatnya diangkat atau ditunjuk, yang hubungannya diatur oleh peraturan serta pengesahan kebijakannya ditentukan oleh pemberi mandat di luar struktur organisasi itu sendiri. Nah, menurut Max Weber sendiri, birokrasi itu diartikan sebagai suatu organisasi besar yang memiliki otoritas legal rasional, legitimasi, ada pembagian kerja, dan bersifat imperasional. Kemudian, ada beberapa karakteristik dalam birokrasi. Agar organisasi menjadi efektif dan efisien, Max Weber menyebutkan beberapa kriteria dari birokrasi. Yang pertama, ada prinsip dan yurisdiksi yang resmi, kemudian terdapat prinsip hierarki, kemudian manajemen berdasarkan dokumen tertulis, spesialisasi, tuntutan terhadap kapasitas kerja yang penuh, dan yang terakhir adanya aturan umum mengenai manajemen. Organisasi birokrasi yang ideal menyertakan 8 karakteristik strukturalnya, yaitu yang pertama, aturan, regulasi, dan prosedur diarahkan untuk pencapaian tujuan organisasi. Kedua, spesialisasi peran anggota agar efektif dalam melaksanakan tugas. Dan yang ketiga, hierarki otoritas dan legitimasi peran kekuasaan didasarkan pada keahlian individu. Yang keempat, pekerjaan personil berkualitas didasarkan pada kemampuan teknik yang mereka miliki. Yang kelima, mampu tukar personil dalam peran organisasi yang bertanggung jawab memungkinkan aktivitas organisasi dapat diselesaikan oleh individu yang berbeda. Yang keenam, spesialisasi peran anggota organisasi memberikan peluang kepada divisi lain untuk menyederhanakan aktivitas dalam menyelesaikan tugas yang rumit. Yang ketujuh, uraian tugas yang terperinci harus diberikan kepada semua anggota. Yang terakhir, rasionalitas dan predictability dalam aktivitas organisasi dan pencapaian tujuan organisasi membantu meningkatkan stabilitas perusahaan. Asas-asas kepemerintahan yang baik menurut Darmayanti. Pertama, mengikut sertakan semua masyarakat, transparan dan bertanggung jawab, efektif dan adil,
menjamin adanya supremasi hukum, menjamin prioritas politik, sosial, dan ekonomi berdasarkan konsensus masyarakat, dan yang terakhir, memperhatikan kepentingan mereka yang miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan. Apakah Indonesia sudah menjalankan birokrasi yang ideal? Dan apakah Indonesia sudah menerapkan asas pemerintahan yang baik dalam melaksanakan tugasnya? Dari pernyataan tersebut, kita bisa menjawabnya jika dibandingkan dengan realita kinerja pemerintah Indonesia saat ini. Yuk kita bahas faktanya. Birokrasi di Indonesia sedikit banyaknya masih mengadopsi pandangan realistis dari Karl Marx, di mana dibentuk bukan untuk melayani masyarakat, justru untuk melayani kelompok yang memiliki kekuatan di dalam pemerintah. Di tahun 2020 ini, pemerintah sudah melakukan reformasi birokrasi, di mana tujuannya adalah untuk mengubah birokrasi dan para birokratnya untuk menjadi lebih baik lagi. Jadi, apa sebenarnya urgensi atau pentingnya reformasi birokrasi itu sendiri? Menurut Kotler dan Cohen, menyatakan bahwa orang terdorong untuk berubah karena ia melihat urgensi untuk berubah, merasakan kepentingan untuk berubah, dan untuk selanjutnya bersiap untuk melakukan sebuah perubahan. Ketiga prinsip tersebut ternyata bukan bermuara pada pendekatan manajemen, teknis, anggaran, ataupun pendekatan ilmiah, melainkan pada SDM yang terlibat dalam perubahan tersebut. Reformasi birokrasi di Indonesia menggunakan tolak ukur reformasi model Al Gore, Smaller and Smarter Government, but Stronger Regulation. Reformasi birokrasi dan kepemerintahan di negeri ini juga masih belum memenuhi ketiga syarat dasar tersebut, baik dari segi perampingan struktur maupun penyederhanaan dan penajaman prosedur yang masih belum menampakkan hasil yang memuaskan. Namun, reformasi struktural melalui restructuring dengan membangun kelembagaan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di berbagai kota ataupun kabupaten sudah ada yang berhasil dan bisa dicontoh oleh daerah yang lainnya. Transisi menuju demokrasi yang stabil umumnya didahului oleh bangkitnya dinamika, kompetisi, dan konflik di kalangan elit. Namun, di masa reformasi yang serba boleh ini, justru etika para elit politik mengalami kemunduran. Kemunduran ini salah satunya ditandai dengan menonjolkan sikap pragmatisme dalam perilaku politik, yang hanya mementingkan kelompoknya saja. Reformasi birokrasi setidaknya bermuara pada dua perubahan. Yang pertama, perubahan tatanan ekonomi, sosial, dan politik, dan yang kedua, memperkuat gerakan anti korupsi berbasis gerakan sosial. Nah, itu tadi sekilas informasi mengenai pentingnya birokrasi di Indonesia dari kami. Maaf apabila banyak kesalahan dalam video ini. Semoga videonya bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk like video ini dan share ke teman-teman kamu ya.